Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Oke, kembali lagi di dalam channel YouTube kami Ratikon, di mana pada kali ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Linux dari masa ke masa. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kita baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum masuk ke penjelasan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol notifikasinya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian sejarah perkembangan Linux dan distro Linux lengkap. Jika Anda pengguna Windows dan belum pernah mengenal Linux, boleh jadi sebilah distro terdengar asing di telinga Anda. Windows dibuat dari milik yaitu Microsoft. Tidak ada saingan Windows atau klien lain kecuali perbedaan versi Windows. Sebagai contoh, dahulu kala Microsoft mengeluarkan Windows versi 3.1, kemudian versi Windows 3.11, lalu Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, dan seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan Linux akan dijelaskan di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian Linux. Apa sih itu Linux? Pada akhir tahun 1991, Linux mulai dikenal oleh kalangan pemakai internet. Saat itu kehadiran Linux masih belum menarik perhatian orang, apalagi mengusik raksasa software dunia seperti Microsoft, Borland, Apple, Novell, dan sebagainya. Nah, Unix adalah salah satu sistem operasi multitasking dan banyak digunakan untuk server internet. Sejarah Unix dimulai pada tahun 1965, yaitu ketika para ahli dari The Lab, sebuah laboratorium milik AT dan T, bekerja dengan MIT dan General Electric, memulai sebuah proyek untuk menghasilkan sistem operasi bernama Multix. Akan tetapi, pada tahun 1969, AT dan T akhirnya menghentikan proyek pembuatan Multix. Penyebabnya karena Multix dianggap sudah tidak sesuai dengan harapan. Nah, teman-teman, ini adalah gambar Linux ya. Beberapa programmer Linux yang terlibat dalam proyek pembuatan Multix yaitu ke Thomson, Dennis Ridge, Budi Kanadi, dan Doug Burbank. Secara tidak resmi melanjutkan pembuatan generasi baru Multix bersama semacam gereja. Akhirnya pada bulan Januari 1970 mulailah sistem operasi baru dari anak Unix. Unix memiliki banyak keunggulan dibanding dengan Multix. Nama Unix diberikan oleh Brian Kringan untuk memperlihatkan bahwa Unix bukanlah Multix. Unix memiliki ciri khas dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh Multix. Beberapa di antaranya yaitu multi-user, lebih dari seorang user yang dapat menggunakan Unix sebagai syarat bersamaan, mendukung koneksi via terminal serial dan network. Multitasking dapat menjalankan aplikasi. Aku cuma bayar ya. Multiprosesor dapat memanfaatkan hardware yang memiliki beberapa prosesor. Hierarchical Directory Structure mendukung organisasi dan maintenance file. Portable Design arsitektur dan yang independen terhadap hardware tertentu. Umumnya pada sekitar 10% saja kode program yang ditulis dalam bahasa assembler, misalnya ditulis dengan bahasa C dan C++, memiliki user interface yang sederhana, cocok untuk lingkungan programan. Pada tahun 1971, Unix dapat berjalan pada komputer PDP-11 yang memiliki memori 16 GB.
dan sebuah disk berukuran 512 KB. Pada waktu itu, source kode Unix masih ditulis dalam bahasa Mesir atau Assembler. Kemudian pada tahun 1973, source kode Unix ditulis ulang ke dalam bahasa C yang dibuat oleh Dennis Ritchie. Setahun kemudian, Thomson dan Ritchie mempublikasikan sebuah paper tentang Unix. Ternyata Unix mendapat sambutan yang luar biasa dari lingkungan perguruan tinggi. Unix terjadi sistem operasi favorit bagi lingkungan perguruan tinggi. Dan hingga saat ini ada lebih dari 250 varian Unix telah dikembangkan ke berbagai jenis komputer. Ada yang bersifat komersial, ada juga yang free atau gratis ya. Beberapa varian Unix yaitu BSD 4.1 pada tahun 1980, Sun OS atau operasi sistem BSD 4.2, SAISP tahun 1983, Unixware dan Solaris 2 pada tahun 1988, dan X atau Open tahun 1994. Sistem operasi Unix yang dikembangkan dengan sangat open source atau free, diantaranya BSD, OpenBSD, dan BSD Minix Core. Pada tahun 1994, Santa Cruz Corporation dan Hewlett-Packard mengumumkan akan membuat sebuah sistem operasi Unix 64 bit. Secara de facto, Unix telah menjadi sistem operasi standar bagi server-server internet. Perkembangan internet tidak dapat dilepaskan oleh keberadaan Unix. Nah, kehidupan kita sehari-hari, internet sudah menjadi suatu kebiasaan kita, seperti handphone, komputer, dan sebagainya. Nah, setelah pengertian Linux tadi, lalu bagaimana dengan Linux GNU? Linux atau GNU adalah sistem operasi yang secara kerja maupun stylenya mirip Unix atau Unix-like atau Unix-type. Linux mula-mula dibuat oleh seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia bernama Linus Opa. Linus transpilasi membuat sistem operasi yang mirip dengan Minix. Minix adalah salah satu varian Unix yang telah dikembangkan oleh Andy Tannenbaum untuk keperluan pendidikan dan pengajaran. Linux menggunakan sistem operasi untuk komputer IBM PC kompatibel pada bulan Agustus tahun 1991. Sistem operasi modelnya kemudian diberi nomor versi 0,01. Pada tanggal 5 Oktober 1991, secara resmi Linux mengumumkan versi Linux 0,0 internet. Saat itu, Linux yang hanya dapat menjalankan shell-based Linux dipublikasikan lengkap dengan kodenya yang ternyata disambut secara antusias oleh programmer dan komunitas pengguna internet. Sejak saat itu dimulailah proyek pengembangan Linux yang melibatkan ribuan programmer di seluruh dunia. Sekarang kita masuk yang namanya distro Linux. Linux tidak melisensi hasil karyanya untuk tujuan monopoli perdagangan atau keperluan komersial. Siapapun boleh mempelajari source kode Linux, memodifikasi ulang dan mengembangkan Linux sesuai kebutuhan. Linux bersifat open source di bawah lisensi GNU Public License atau GPL. Versi kode dari aplikasi-aplikasi GNU boleh didistribusikan secara bebas. Setiap orang boleh memodifikasi dan mengembangkannya Linux sesuka hati. Hal inilah yang menyebabkan Linux berkembang sangat pesat. GNU berada di bawah pengawasan Free Software Foundation yang didirikan oleh Richard Stallman. Akan tetapi, nama Linux itu sendiri merupakan hak Linux Store ID. Jika ada di antara pembaca yang berminat mengembangkan distro Linux sendiri,
Inggris, pilihlah nama yang lain hingga saat ini telah berkembang sebagai varian atau distro Linux. Beberapa di antaranya yaitu Mandrake, Debian, Red Hat, Slackware, SUSE, Yellowdog, Ubuntu, Slackware, Fedora, CentOS, Windows OS, Andros, Desktop OS, dan masih banyak lainnya. Banyaknya pilihan distro Linux seringkali membuat orang bingung, khususnya bagi pemakai Linux pemula. Apa yang membedakan distro Linux? Bagaimana memilihnya? Ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk menentukan pilihan. Di antaranya yaitu 1. Versi kernel. Linux dapat dibedakan berdasarkan versi kernelnya. Kernel merupakan inti sistem operasi. Sebagai contoh, suatu distro X menggunakan kernel versi 2.4, sedangkan distro Y menggunakan kernel 2236. Dalam hal ini distro X lebih baru daripada distro Y. Semakin baru versi kernel yang digunakan akan semakin lengkap pula dukungan terhadap berbagai hardware. Jika Anda ragu-ragu apakah komputer yang memiliki telah sepenuhnya disupport oleh Linux, pilih saja distro Linux yang menggunakan versi kernel terbaru atau less terakhir. Nah, setelah masuk ke sejarah perkembangan, langsung saja kita menjelaskan tentang fungsi dan tujuan Linux. Ada beberapa distro Linux yang dikembangkan untuk fungsi dan tujuan khusus. Jika Anda senang dengan kerumitan instalasi maupun konfigurasi dan ingin merasa style unik, maka Linux Slackware cocok untuk Anda. Jika Anda ingin menggunakan Linux yang sepenuhnya open source, digunakan saja Debian. Jika ingin kemudahan instalasi, kelengkapan aplikasi, home office atau workstation, dan tidak ingin berhadapan dengan kerumitan yang tidak maka Red Hat, Ubuntu, Linux Mint, CentOS, SUSE, Linux OS, dan Andros mungkin lebih sesuai. Nah, setelah masuk ke fungsi dan tujuannya, langsung saja kelengkapan aplikasi. Umumnya distro Linux dikemas dalam DVD atau CD-ROM. Semakin banyak jumlah Terima kasih sudah menonton.